Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya dengan fanpage saya atau halaman Facebook saya Andre Tatum. Sebentar, saya minta izin dulu kepada teman-teman untuk membagikan eh, postingan atau live saya ini ke teman-teman ya, teman-teman yang lain agar yang lain bisa merasakan ininya ya teman-teman ya. Sebentar. Saya sedang live di Facebook. Selamat datang yang baru hadir. Bagaimana suara saya? Apakah terdengar dengan jelas oleh Anda? Siapkan 100 pertanyaan Anda. Saya akan jawab. Silahkan klik. Bagaimana suaranya teman-teman? Apakah saya sedang live di Facebook? Siapkan. Jauh, silahkan klik. Bagaimana teman-teman suara saya? Apakah terdengar dengan jelas atau putus-putus? Kalau putus-putus saya akan pindah channel. 3 3 Tatung alumni. Mantap Bang Andre, siap Bapak Servis AC Duri. Pak Servis AC Duri, kemarin pertanyaan apa ya Pak? Kemudian udah saya jawab. Gimana Pak kesimpulannya? Atau udah dipraktekkan atau belum ilmu yang saya? 1, 2, 3. Datang 2 ya. Bagaimana yang saya ini Pak? Yang saya ilmu kan kemarin kan Bapak bertanya kalau nggak salah ya. Kemudian saya jawab, saya share. Terus apakah sudah ada buktinya Pak tentang apa yang sudah saya share? Tentang apa yang sudah saya share, apakah ada udah ini Pak, udah ada hasilnya? Atau masih butuh riset ulang Bapak Servis AC Duri? Takutnya Bapak masih ada yang dibingungkan. Kalau masih ada yang dibingungkan nanti tinggal ditanyakan lagi ya. Saya minta izin dulu ya teman-teman, saya bagikan dulu ke grup. Gue bagikan ke grup. Di sini soalnya grup saya ada banyak. Saya minta izin dulu teman-teman ya. Silakan siapkan 100 pertanyaan Anda. Saya akan menemani Anda sampai jam 18. Saya akan menemani Anda sampai sekitar jam 18-an teman-teman ya. Jadi pastikan sebelum jam 18 Anda sudah Sebelum jam 18 Anda sudah menyiapkan 100 pertanyaan Anda. Sudah terjawab semua yang ada di dalam kegundahan di dalam hati Anda. Oke, siapkan 100 pertanyaan Anda. Mau tanya servis sendiri dari mana Bang Andre? Silakan tanya yang bersangkutan ya Bapak Sandi. Bapak Sandi ini adalah grup salah satu murid online saya yang sudah berhasil menyelesaikan kasus mesin cuci apa ya Bapak Sandi ya? Kasus mesin cuci yang mati total. Modalnya berapa tuh? 0 rupiah apa ya? Apa 5.000 perak? Apa 1.000 perak? Sudah berhasil ya Bapak Sandi ya? Itulah Pak
Itulah fungsinya belajar. Jadi seperti itulah servis cara belajar, cara apa namanya Bapak Sandi, cara saya mendidik murid saya seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman, untuk Bapak Sandi ini untuk elektroniknya dia belum begitu paham. Tapi dengan ketidakpahamannya itu, beliau sudah bisa menyelesaikan komunitas ini kasus mesin cuci mati total. Ya Bapak Sandi ya, mesin cuci mati total. Mereknya apa itu Bapak Sandi? Mereknya apa itu Bapak Sandi? Mesin cuci Anda yang mati total kemarin. Itu bisa diselesaikan oleh Bapak Sandi. Yang penting untuk teman-teman semua, persatuan. Yang penting untuk teman-teman semua ada kemauan. Ya Pak Sandi ya, ada kemauan. Ya 3 kali yes. Ya yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau andanya nggak berusaha ya bagaimana Anda akan mendapatkan titik keberhasilan? Semua itu berawal dari usaha. Oh iya Panasonic ya Pak ya? Iya. Panasonic. Alhamdulillah ya Pak, sudah sembuh. Mesin cuci Panasonicnya. Saya ikut senang Bapak Sandi sudah bisa menyelesaikan kasus mesin cuci ya. Komunitas teknis ya. Menyelesaikan kasus mesin cuci 1 tabung Panasonic yang mati total. Padahal Bapak Sandi sendiri tidak tahu tentang komponen elektronika. Tapi kenapa mesin cuci tersebut sudah bisa sembuh, sudah bisa selesai? Karena Bapak Sandi mau berusaha, mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya nggak bakal bisa. Nah, seperti itu teman-teman, sederhana kok. Yang penting Anda mau belajar, Anda pasti bisa. Jangan dibuat pusing. Peringatan mesin Indonesia, konten diblokir, pesanan tidak dikirim karena berisi konten diblokir orang-orang. Blokir aing. Tukang Indonesia yang nggak diblokir aja. Ini boleh. Siapkan pertanyaan Anda teman-teman. Siapkan 100 pertanyaan. Saya akan saya akan menjawab dengan cepat. Siapkan 100 pertanyaan Anda, oke? Hal-hal yang berhubungan dengan ilmu teknik tentunya ya. Kalau nggak berhubungan dengan ilmu teknik, saya kagak paham. Anda tanya tentang tukang jahit, Anda tanya tentang tentang bahasa Inggris, tentang guru ya, saya kagak paham teman-teman. Saya pahamnya ya tentang ilmu teknik ya. Seperti itu teman-teman. Sebentar. Ada yang bertanya. Ini kemudian ini udah.
Hmm. Nih, Bapak Irwanto bertanya, bagus nih, ada lagi. Ayo, siapkan 100 pertanyaan Anda, teman-teman. Satu orang dapat kesempatan 100 kali bertanya. Satu orang 100 kali bertanya. Oke, 100 orang, 100 orang. Satu orang 100 orang. Satu orang 100 pertanyaan. Sambil saya melanjutkan tentang freezer kemarin ya. Kemarin saya bahas freezer ya. Kemarin saya bahas tentang freezer yang atasnya doang yang apa namanya? Yang beku. Namun bawahnya nggak beku. Mantap banget juga ya Pak Irwanto. Itulah Andre Tatum, Pak Irwanto. Andre Tatum berusaha. Saya berusaha untuk selalu berbagi. Selama saya ada waktu ya. Mungkin teman-teman akan bingung kenapa. Oh ya, saya opening dulu ya, biar apa namanya? Live saya kali ini diberkahi sama Allah SWT. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang baru hadir. Kepada teman-teman yang baru hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Andre Tatum. Selamat datang di channel saya Andre Tatum. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa-doa teman-teman kepada saya, kepada uak saya yang kemarin udah meninggal ya, divonis meninggal. Alhamdulillah proses mengubur jenazah beliau berjalan dengan lancar, pengajiannya juga sudah berlangsung dan sekarang udah hari ke-2 ya. Nanti malam saya juga akan tahlilan lagi untuk uak saya. Yang pertama teman-teman, jangan lupa berdoa saat mengerjakan sesuatu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini buat ada manfaatnya buat anda semua, bisa dicatat sebagai amal jariah, sebagai ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbagi, selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi orang yang membutuhkan. Kalau misalnya itu baik, silahkan dibagikan. Kalau buruk, jangan dibagikan. Sederhana teman-teman ya. Yang pertama saya akan jawab dulu pertanyaan dari Bapak. Sebentar, pertanyaan sudah kelewat. Mau tanya service AC Duri di mana Bang Andre? Oke, Panasonic. Dari Duri Riau Bang Sandi. Pertanyaan pertama dari Bapak Irwanto langsung nih ya. Langsung dari Bapak Irwanto. Bang, remote Daikin rusak biasanya apa? Remote AC Daikin rusak itu biasanya ada jalur yang putus, Bapak Irwanto, oke? Ada jalur yang putus, sederhana ya Pak. Bapak harus teliti jalurnya. Kemudian kalau misalnya jalurnya ada yang putus, disolder, bisa juga Bapak jumper dengan kabel serabut yang udah Bapak kupas. Itu aja, saya biasanya mengalami itu aja. Tapi kalau udah LCD-nya saya udah nggak bisa. Seperti itu ya Pak. Terus cek juga elko-nya, ada juga elko. Elko, Bapak harus tahu dulu cara ngukur elko. Tapi kalau Bapak nggak tahu cara ngukur elko, Bapak tinggal ganti elko-nya. Biasanya ada elko-nya kecil deh Pak. Terus ada kotak kuning juga deh tuh. Kotak kuningnya biasanya bermasalah. Tapi jarang Pak. Kalau saya lebih dominan ke apa namanya nih? Jalur putus. Kalau remote tuh jalur putus Pak. Ya Pak. Jalur putus Bapak fokusnya ke jalur putus aja. Kalau yang ribet-ribet Bapak paling larinya ke elko aja lah. Kalau elko udah diganti terus nggak ada perubahan ya wassalam. Sederhana ya Pak ya. Bapak manfaatkan waktu untuk yang ini aja lah, yang profit yang untung gitu. Kalau remote kan nilainya kecil Bapak. Mantap Bang Arena juga ya, siapa Pak Irwanto. Hadir Bang Deta Tom ya. Bapak Emir Gifon baru hadir nih, dari mana aja Pak Emir Gifon. Bapak Irwanto bertanya lagi Bang, untuk plasing idealnya pakai bahan apa? Bapak Irwanto, saya pikir Bapak Irwanto tuh sudah menyaksikan live saya berkali-kali, bahkan udah ikut grup juga ya kalau nggak salah. Sederhana Bapak Irwanto,
bahan ideal plastik dipakai. Kalau saya itu selalu memakai metil atau Tazon ya Bapak Irwanto. Saya selalu pakai metil atau Tazon. Kalau yang bandel saya pakai 2 botol, kalau yang nggak bandel ya saya pakai 1 botol aja sudah cukup. Seperti itu ya Bapak Irwanto, sederhana. Pakai metil kalau saya. Bapak Erik, Bang, kulkas 1 pintu nggak beku. Kalau nggak beku banyak faktor Pak. Yang pertama mesin Anda hidup atau tidak. Yang kedua kabelnya aman atau tidak. Yang ketiga pelan-pelan riwayatnya bagaimana Bapak Erik. Nanti saya akan bantu diagnosa apa saja yang harus Anda lakukan. Nah, dengan diagnosa ini, kemudian apa yang saya instruksikan nanti Anda bisa menyimpulkan rusaknya di mana nih kulkas Anda ya. 1 pintu lagi. Ya Bapak Erik ya, dilengkapi pertanyaannya, panjang nggak apa-apa, yang penting lengkap. Pak Ujong Palmu. Video Sirana terganggu. Oh my god. Bagaimana suaranya teman-teman? Apakah lancar? Di sini kok terganggu ya? Apakah suara saya terdengar lancar? Apakah sempat putus-putus? Bang Andre, kalau water heater gas, paham pemantiknya nggak keluar, oke. Kalau gasnya kebuka, terpaham. Biasanya saya ganti kapasitornya, bagus. Lagi, ini udah tetap saya ganti kapasitornya, tetap nggak keluar magnet. Kalau water heater gas itu kerjanya dia Bapak banyak switch ya Pak. 1 switch untuk tekanan air. Jadi pada saat air dibuka, dia switch itu akan mengaktifkan air itu akan mendorong solenoid dan mengaktifkan switch. Switch itu dipastikan dahulu, Pak. Switch itu kadang suka nggak aktif. Jadi Bapak bisa switch itu diaktifin, kemudian dilangsungin juga bisa. Dilangsungin dulu ya, pastikan baterainya kuat ya Pak. Biasanya kan pakai 2 atau 4 baterai itu Pak, baterai yang gede-gede itu. Di Kawarong. Ya Pak Kirwanto. Seperti itu ya Pak, switch. Saya biasanya ganti switch aja nih sih Pak. Switchnya aja Pak yang saya ganti. Itu kan prosesnya kayak ada gulungan gitu yang diaktifkan oleh tegangan 12 volt ya Pak ya. 12 atau 6 volt itu. Jadi Bapak fokus ke switch dulu Pak. Pastikan tegangannya lancar ya Pak ya. Bapak Erik ya. Pak Bujang Palmo. Ya seperti itu ya Bapak Erik. Semoga paham ya Pak. Bang, kulkas 1 pintu nggak beku, kenapa udah diganti termostatnya? Bapak Erik, silahkan Bapak lengkapi dulu datanya ya Pak. Bapak lengkapi dulu datanya. Kemudian riwayatnya bagaimana? Terus evapnya dingin nggak Pak? Gitu aja dah. Evapnya dingin apa tidak Bapak Erik? Nanti saya akan bantu diagnosa dari sini ya. Evap tuh yang buat bikin batu es Anda dingin atau tidak coba? Nanti saya akan bantu diagnosa dari sini. Bapak Apana, Z, mantap Jos ya Bapak Apana. Selanjutnya saya akan bahas tentang freezer. Kemarin sambil Anda siapkan 100 pertanyaan teman-teman ya. Siapkan 100 pertanyaan Anda, 1 orang 100 pertanyaan. Nanti saya akan bantu bimbing Anda. Bantu jawab pertanyaan Anda seperti yang Bapak Irwanto tadi nih. Oke, makasih banyak Bang. Maklum kadang sibuk ngasuh bayi. Ya Pak, silahkan. Semoga sehat ya bayinya ya. Semoga sehat selalu dan cepat pintar bayinya ya. Tentang freezer teman-teman ya. Freezer kemarin kita ketemu dengan pipa besar beku. Bukan pipa. Bagian atas beku. Itu solusinya ada 2 ya teman-teman ya. Kita story riwayatnya dulu antara mampet dan bocor freon. Sebentar saya bikin alarm dulu. 16.25 18 17 18 17.30 ya. Mungkin saya akan temani Anda sampai jam 17.30 nanti. 17.30.
Nih. Saya akan temani Anda sampai jam 17.30. Silakan ditanyakan apa yang Anda bingungkan teman-teman sebelum saya tutup nanti di 17.30 ya. Jadi kalau kita ketemu teman-teman ketemu dengan apa namanya nih? Pipa atasnya beku ya bawahnya enggak, kita fokus ke antara bocor sama mampet. Bocor sama mampet kita bisa tahu dengan bertanya kepada yang punya freezer atau Anda sebagai tukang freezer, riwayatnya bagaimana. Itu udah saya jelaskan di kemarin ya. Sekarang saya akan bahas tentang pipa balik kok beku. Jadi kita sering ketemu ya teman-teman antara pipa balik freezer sama showcase. Kadang juga kita ketemu di kulkas 2 pintu dan 1 pintu. Pipa baliknya beku. Sekarang pertanyaan saya seperti ini teman-teman. Sekarang pertanyaan saya seperti ini kepada Anda. Kalau misalnya itunya sudah dingin, maksudnya gini. Kalau misalnya kita ketemu dengan freezer yang pipa baliknya beku, itu Anda yang pertama nggak perlu khawatir, oke? Nggak perlu khawatir teman-teman ya. Anda nggak perlu khawatir, yang penting dinginnya aman. Ampernya normal, itu Anda nggak perlu khawatir, oke? Anda nggak perlu khawatir, yang penting dinginnya aman, ampernya normal, itu Anda nggak perlu khawatir. Kenapa seperti itu? Itu adalah hal yang biasa. Baik terjadi di dalam freezer maupun terjadi di showcase 2 pintu. Itu adalah hal yang wajar. Nggak masalah. Yang penting dinginnya aman. Ampernya normal. Oke. Jadi kalau Anda ketemu freezer pada saat dicolokin selang 24 jam. Tahu-tahu pipa balik atau pipa yang ke evap itu. Ke kompresor. Ada yang beku. Itu nggak masalah. Itu normal-normal aja. Asalkan ampernya normal, dingin di dalam juga normal, itu nggak masalah. Oke teman-teman, jangan panik, nggak masalah. Lancar itu, lanjutkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Bapak Ujang. Bang Andre, saya praktekin ilmu dari Bang Andre. Cara nguras kapiler pakai metil. Hasilnya luar biasa lancar jaya. Saya pakai 2 botol metil. Alhamdulillah. Dapat lagi ilmu Bapak Ujang Palmo, dapat ilmu satu lagi dari saya. Seperti itu ya Bapak Ujang Palmo. Jadi selamat Anda sudah mendapatkan ilmu itu. Teman-teman, apa yang saya share kepada Anda itu adalah pengalaman yang sudah saya praktekkan. Berhasil. Kemudian saya juga pakai timing ya, maksudnya ini setahun 2 tahun aman, baru saya share. Jadi saya nggak apa namanya, ada yang bilang ilmu buku, ada yang bilang ilmu asal-asalan, ada yang bilang seperti itu. Tapi ya pendapat orang kan beda-beda, silahkan saja. Kalau saya seperti yang Bapak Ujang Palmo dipraktekkan, alhamdulillah berhasil. Seperti itu ya Pak ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi kalau yang nggak suka ya biarkan, yang suka ya monggo gitu. Ilmu itu ibarat makanan. Kalau mau ya dimakan, kalau nggak mau ya jangan dimakan. Sederhana teman-teman ya. Jangan lupa dicatat ya Bapak Ujang Palmo ilmunya. Semoga bermanfaat buat Anda ya Bapak Ujang Palmo. Silakan yang lain mau bertanya silakan. Bapak Tobing bertanya bagaimana caranya ganti bearing mesin cuci merek Samsung front loading. Bapak Tobing, bagaimana cara mengganti bearing mesin cuci front loading? Kalau mau ganti mesin cuci bearing mesin cuci front loading ya Bapak harus bongkar Bapak. Saya nggak bisa. Kalau seperti ini saya harus video call sama Anda. Yang jelas Bapak kalau sudah bisa buka cover indoor AC. Sederhananya seperti ini Bapak Tobing. Kalau Bapak sudah bisa buka cover indoor AC, nggak usah muluk-muluk lah ya. Buka cover indoor AC, Bapak udah bisa buka cover indoor AC, pasti Bapak udah bisa juga buka bearing, ganti bearing mesin cuci. Itu barang kelihatan kok Pak. Kalau saya jelasin Bapak bisa panjang kali lebar. Bapak
tinggal pelajari aja apa namanya, barang-barangnya dipelajari, dilihatin atu-atu, kemudian dibongkar. Sudah kebongkar, Bapak lepas lakernya, lepasnya pakai tracker ya, pakai tracker. Nanti bisa kelepas. Dan pelan-pelan karena Bapak lagi merilis, lagi mulai. Bapak ini kan baru memulai mengganti bearing mesin cuci front loading. Bapak kan lagi memulai. Pelan-pelan. Kalau Bapak takut lupa, dipoto. Mau lebih bagus lagi di videoin. Sederhana sekali ya Bapak Tobing. Kuncinya Bapak praktek berkali-kali, praktek dan praktek. Syukur-syukur Bapak kalau punya waktu senggang Bapak bongkar, udah ketemu laharnya, Bapak pasang lagi kan, yang baru dipasang, kemudian udah ada senggang waktu bongkar lagi, pasang lagi. Itu sebenarnya adalah momen di mana Bapak sedang mengulang ilmu. Praktek, repetisi, lagi mengulang. Seperti itu ya Pak. Jangan dibuat pusing Bapak Tobing. Bapak Hendy, Assalamualaikum Mas. Terima kasih sudah diberikan izin bergabung saya Hendy. Ya, Waalaikumsalam Bapak Hendy. Selamat datang. Semoga ilmu yang saya share kepada Anda dan semuanya bermanfaat buat Anda semuanya ya, Bapak Henry dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, saya bahas tentang pipa beku ya. Pipa beku. Jadi kalau misalnya sambil Anda bertanya ya, kalau Anda mau bertanya silakan bertanya. Pak Soleh, nyimak Mas Andre ya, Pak Soleh, silahkan. Untuk Bapak saya bisa Duri ya, Bapak saya bisa Duri itu ilmu yang saya share kemarin udah paham belum atau belum Pak, dan sudah dipraktekkan apa belum? Jadi saya bisa bantu, saya bisa mengetahui ya, apakah Anda berhasil atau tidak. Silakan Bapak Soleh. Jadi kalau Anda ketemu pipa balik kompresor, kulkas, oke, saya bukan bahas AC ya, atau freezer, atau showcase, yang pipa balik atau pipa yang di sekitar kompresor ada yang membeku, apalagi dingin, itu Anda nggak perlu khawatir ataupun panik, oke? Anda nggak perlu khawatir ataupun panik. Itu bukan masalah sulit. Itu hal yang wajar. Apalagi freezer. Freezer itu kan dinginnya banget ya. Makanya dia nggak kuat dan dia bisa lari ke pipa balik. Cuma positifnya dia akan bisa bikin mesin tambah dingin. Itu juga sudah diperhitungkan oleh pabrikan. Jadi aman. Lanjutkan ya teman-teman ya. Kalau Anda ketemu pipa balik showcase ataupun freezer, dia apa namanya? Pipa baliknya beku, itu nggak masalah. Lanjutkan, aman. Oke, selanjutnya saya akan bahas lagi tentang masalah selanjutnya di mesin atau bodi nyetrum. Jadi kadang kita ketemu dengan freezer yang kita pegang. Nyetrum teman-teman. Nyetrum ada 2 atau 3 ya yang saya bisa pecahkan. Yang pertama nyetrumnya parah, maksudnya ketemu langsung root gitu. Kenceng, sama kayak kita megang kabel colokan. Yang kedua sedang, nggak terlalu keras, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Yang ketiga biasa gitu, kita pegang lama, kita pegang pun dia nyetrum situ mah. Kalau udah kita kencengin tangan kita, itu udah kayak hilang setrumnya. Jadi 3 versi seperti ini teman-teman ya. Tapi saya akan bahas solusi globalnya aja. Solusi globalnya yang pertama, Anda kalau ketemu dengan freezer atau mesin cuci, ketemu freezer yang nyetrum, yang pertama Anda lepas dulu soket yang di ini teman-teman. Soket yang ada di dalam kompresor. Kan di kompresor ada relay, ada overload, Anda lepas. Kemudian Anda biarkan sampai suhunya dingin dan Anda pasang soket itu kembali, tapi pakai colokan dari luar, pakai setrum dari luar. Anda cabut dulu colokan kipas angin atau Anda cabut dulu colokan ini teman-teman ya. Anda cabut dulu colokan ini, colokan apa namanya? Anda minjem colokan dari kipas angin apa dari setrikaan yang udah nggak kepake. Jadi di kompresor kan ada 2 ya kabelnya teman-teman ya, satu ke overload dan satu ke relay, itu Anda pasang.
Coba Anda colokin. Ingat, jarak antara nyambut ke nyolok ke ini tuh minimal 10 menit. Kalau misalnya Anda udah, pokoknya suhu sampai dingin dulu. Setelah sudah seperti itu, Anda baru pegang bodinya. Dua versi di sini nanti jawabannya. Satu nyetrum, satu enggak. Kalau udah nggak nyetrum berarti Anda sudah close masalah. Berarti masalahnya ada di kabel. Pastikan kabel-kabel nggak ada yang bersentuhan dengan bodi. Gigi tikus dan bersentuhan sama bodi. Nggak boleh ada kabel-kabel yang bersentuhan dengan bodi. Kalau ada, solasi hitam. Solasi hitam kabel itu, kemudian Anda colokin lagi. Itu yang paling mudahnya. Selanjutnya bagaimana Mas Andre kalau misalnya sudah saya colokin pakai colokan yang lain, pakai colokan langsung ya dari luar, pakai saya minjem colokan bekas ini bekas setrikaan. Tapi pada saat saya colokin masih juga nyetrum Mas Andre. Yang pertama Anda lakukan adalah, ini kan nyolokinnya seperti ini teman ya, nyolokinnya seperti ini, dead. Anda balik, cabut, balik. Oke, baru Anda colokin lagi, set gitu. Seperti itu. Ingat, jarak antara nyambut ke nyolokin minimal 10 menit. Makin lama makin bagus. Nanti akan ada dua jawaban juga, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya masih udah nggak nyetrum lagi, berarti masalah Anda close ya, Anda sudah selesai. Jadi udah bisa menyelesaikan kasus ini. Tapi kalau misalnya masih nyetrum, Anda lakukan yang ini teman-teman. Di dalam body, di dalam body Anda atau di kompresor Anda itu kan ada baut ya. Bautnya itu Anda kendorin. Kemudian masukkan, Anda siapkan kabel 60 cm lah, apa 1 meter. 60 cm dah. Anda siapkan kabel 60 cm atau ya 60 cm dah. Kabel 60 cm. Kemudian baut itu Anda pasangin kabel dan Anda kencengin sekencang mungkin baut itu ya, oke. Sekencang mungkin baut itu. Kemudian pangkalnya kan dipasangin di situ di baut ya. Ujungnya Anda paku ke tembok, pakai paku. Oke, pakai paku dan pakunya harus kenceng ke tembok. Itu cara terakhirnya teman-teman. Kalau masih nyetrum juga, nah berarti mesin Anda sudah short. Maksudnya short itu ya udah nggak bisa dipakai lagi. Namun Anda harus hati-hati. Sekarang kalau misalnya ada dua ya teman-teman. Kalau misalnya masih dingin, freezer Anda masih dingin, itu saran saya masih aman. Yang penting Anda pada saat mau mengambil mau mengambil barang-barang yang ada di freezer, Anda pakai sendal atau pakai tatakannya bangku plastik. Itu aman, nggak masalah. Anda nggak bakal setrum. Namun kalau Anda nggak mau ribet, ya silakan diganti mesinnya. Berarti mesinnya sudah short. Sekarang kalau kita pakai bangku plastik teman-teman, walaupun nyetrumnya sebesar yang besar banget ya, saya sama seperti kita megang colokan, itu nanti akan hilang. Nggak bakal kesetrum Anda. Dengan catatan dinginnya aman ya. Tapi kalau misalnya dinginnya nggak aman, saran saya diganti mesinnya aja. Itu sudah saya praktekkan. Jadi saya pakai bangku plastik, saya pegang setrum, nggak kesetrum sayanya. Sederhana teman-teman ya. Silakan bagi Anda yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Saya temani Anda sampai jam 17.30 nanti, teman-teman ya. Saya akan temani Anda sampai 17.30 nanti. Sederhana, teman-teman. Sederhana sekali. Silakan ada yang bertanya teman-teman. Kalau nggak ada bertanya, saya akan lanjut ke masalah yang terjadi di showcase. Showcase itu belum saya bahas ya. Masalah yang terjadi di showcase. Kalau Anda belum ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materinya, yaitu masalah yang sering terjadi di showcase Anda.
Baik Anda sebagai tukang servis. Oh, showcase udah teman-teman ya. Iya, showcase udah. Iya, showcase saya ingat showcase udah. Showcase itu udah teman-teman. Showcase udah, paling AC ya. Saya akan bahas tentang AC ya kalau showcase udah. Masalah-masalah yang di AC teman-teman ya. Masalah-masalah yang di AC secara garis besar. Maksudnya yang umum ya, masalah-masalah yang ada di dalam AC. AC ya, AC. Oke, pasangin dulu dah. Masalah-masalah yang di kipas angin apa aja teman-teman? Silakan bagi Anda yang mau bertanya silakan. Bisa berubah gimana? Silakan bertanya sambil saya siapkan materi kipas angin. Masalah-masalah. Mantap Om izin nyimak ya Pak Ramedon silahkan Bapak Ramadan. Bapak Ramadan silahkan disiapkan pertanyaan Anda 100 pertanyaan. Nanti saya akan bantu menjawab versi saya ya. Kipas angin itu yang sering bermasalah apa teman-teman? Mati, macet, panas, kemudian nggak bisa ngalor ngidul. Nggak bisa ngalor ngidul ya. Kemudian macet, mati, panas, nggak bisa ngalor ngidul. Terima kasih Mas Andre atas ilmunya. Ya Bapak Moh Mutadir Mui. Tadi Bapak Moh Mutadir ini sempat WA saya ya Pak ya. Cuman saya nggak bisa balas WA Anda karena saya lagi live. Ya Pak ya. Bapak Pak Mudakir. Kalau misalnya Anda tadi bertanya di WA kemudian belum sempat saya balas, silakan Bapak Muh bertanya di sini saja di komen Pak. Jadi saya bisa jawab pertanyaan Anda. Perlu diketahui teman-teman, beliau adalah salah satu murid kelas online saya ya Pak ya. Pak Muh, Pak Sandi itu adalah salah satu murid kelas online saya. Alhamdulillah ya Pak ya, udah mulai membaik ya Pak. Sisi ilmunya udah banyak nih Bapak nih disedot dari saya nih Pak. Udah dapat banyak dari saya nih Bapak Mudakir. Macet. Mantap, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Tobing Maringan. Sederhana ya Pak Tobing ya. Kuncinya Bapak Tobing harus perbanyak jam terbang. Perbanyak jam terbang itu perbanyak praktek. Praktek dan praktek. Ganti lahar atau bearing mesin cuci itu sama aja kayak ganti lahar kipas angin Pak. Asal Bapak tahu, asal Bapak mau belajar membongkarnya aja itu udah pasti Bapak udah ketemu Pak. Udah ketemu Bapak Tobing, gampang Pak. Gak bisa. Masalah apa yang ada di kipas angin teman-teman? Mati udah, kemudian macet, kemudian panas ya. Habis panas. Bau gosong, kemudian lemah ya. Iya lemah, putarannya lemah. Apalagi teman-teman yang ada di kipas angin. Saya akan pecahkan satu persatu masalah kipas angin Anda. Tentunya secara global. Dan biasanya masalah kipas angin apalagi yang masih umurnya masih baru, kemudian kipas anginnya bermerek itu kayak Panasonic, Nasional, kemudian Maspion, Miyako, itu biasanya masalahnya hanya diselesaikan dengan solusi umum ya. Ini kan saya akan berikan solusi umum. Itu biasanya akan selesai. Seperti itu. Yang pertama kita mau dengan kipas angin mati total. Berikan love sebanyak-banyaknya karena sekarang sudah zamannya love ya. Silakan berikan love Anda sebanyak-banyaknya. Love. Sekarang udah nggak zaman jempol lagi teman-teman ya. Sekarang zamannya love. Love. Sebelum saya melanjutkan teorinya, sambil saya menjalankan teorinya ya. Apa materinya?
Pertama, apa yang Anda pikirkan tentang kipas angin mati total? Oke. Apa yang Anda pikirkan tentang kipas angin mati total? Apa yang Anda pikirkan dan menurut Anda itu solusinya apa, teman-teman? Pak Tobing, terima kasih Pak Tobing ya. Apa yang Anda pikirkan kalau Anda bertemu dengan kipas angin mati total? Kipas angin mati total itu biasanya rata-rata antara kalau kita hitung dari 0% sampai 80% ya. 0% sampai 100% itu rata-rata penyakitnya bisa disembuhkan dengan biaya 1.000 perak. Oke. Rata-rata bahkan 0 rupiah, teman-teman. Bahkan bisa 0 rupiah. Saya ulangi lagi ya kalimat saya. Untuk kipas angin dengan keluhan mati total itu biasanya akan sembuh dengan hampir 80% itu sembuh dengan biaya 1.000 perak. Atau bahkan 0 rupiah. Rata-rata ya. Jadi dari satu Kak. Jadi kalau kita punya 100 kipas angin, seperti ini maksudnya teman-teman. Kita punya 100 kipas angin semuanya mati total. Oke. Semuanya mati total. Kemudian 80%-nya itu biasanya akan sembuh dengan biaya 1.000 perak atau bahkan 0 rupiah. Kenapa seperti itu? Karena saya sudah mempraktekkan, teman-teman. Penyakit paling gampang di kipas angin itu ya mati total. Penyakit paling gampang di kipas angin itu ya mati total. Sebentar, saya akan ini dulu ya. Al. Mati total itu biasanya masalahnya di sini, teman-temanku. Mati total itu biasanya masalahnya di sini. Oke, ini adalah colokan yang ke PLN, colokan Anda yang ke PLN. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda ya. Satu orang saya beri kesempatan 100 pertanyaan. Mati total kipas angin biasanya masalahnya di sini, teman-teman. Ini adalah penyakit yang umum. Yang pertama dilakukan cukup sederhana sekali, teman-teman. Ini kan pangkalnya ini ya, colokan ini ya. Ujungnya kan ada warna ujung kabel ini kan ada warna coklat dan biru atau bebas lah. Masalahnya bebas, terserah Anda. Kabelnya bebas, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang coklat dan sebagainya. Sebentar, saya jawab dulu pertanyaan Bapak Mudakir. Sore Mas, Andre, pemasangan AC split sub timbul bunga es di indoor, paham, sampai netes lumayan banyak, oke. AC sudah diservis indoor dan outdoor. Tes ampere 1,6, solusinya bagaimana ya Mas? Terima kasih atas solusinya. AC setengah PK, nameplate-nya 1,9 ampere. Bapak Mudakir, ini teori atau kasus ini sudah saya bahas di dalam grup WA saya. Ya, grup WA saya kan ada ini teman-teman yang ada 600 orang di dalam grup saya. Kurang lebih 600 orang yang ada di dalam grup. Itu sudah dibahas Pak kasus ini, yaitu AC yang evapnya beku. AC yang evapnya beku. Namun mungkin Bapak Mudakir tidak memperhatikan yang postingannya di grup dan solusinya apa. Sederhana sekali Bapak Mudakir. Yang pertama Anda lakukan adalah kalau misalnya cuci besar dulu ya Pak Mudakir. Yang pertama di sini saya akan jelaskan secara umumnya teman-teman, bukan hanya untuk Pak Mudakir tapi untuk semuanya ya. Yang pertama kalau Anda ketemu evap yang beku, itu kemungkinan besar freon Anda masih 100%. Oke, dengan catatan pipa balik dingin atau pipa besar dingin. Kalau Anda ketemu AC yang pipa besarnya dingin, pipa besar kok bisa dingin banget tapi evapnya beku. Evap itu indoor ya, indoornya beku banget. Itu yang pertama Anda lakukan adalah Anda cuci besar saja indoornya. Oke.
Anda cuci besar saja indoornya. Apa itu cuci besar? Cuci besar itu indoornya diturunin, kemudian dibongkar total dan dimandiin semuanya pakai steam. Oke. Kecuali modulnya jangan dimandiin, jangan dicuci. Modulnya mah elektronik itu kan yang dicuci. Habis itu setelah Anda cuci, ya Bapak Muzakir, Anda tambah nilai kapasitor indoornya plus 0,5. Maksudnya gimana Mas Andre? Maksudnya gini Pak Muzakir, kalau misalnya kapasitor originalnya 1,5 mikro, itu Anda naikkan ke 2,0 mikro. Namun, saya akan berikan jurus murahnya ya Bapak Muzakir. Kalau bisa uang Anda itu dihemat, jangan boros-boros. Anda nggak usah beli kapasitor 2,0 mikro ya, nggak perlu Pak. Anda cukup cabut kapasitor kipas angin yang nggak kepakai. Oke, cabut kapasitor kipas angin yang nggak kepakai. Kemudian Anda paralel dengan kapasitor originalnya. Ya Pak Muzakir? Bapak paralel dengan kapasitor originalnya. Maka nanti yang terbaca adalah 2 mikro lebih. 2 mikro lebih dikit atau 2 mikro lah. Kapasitor kipas anginnya Bapak variasi, ada yang 1,5, ada yang 1,2, ada yang 1,0, terserah Bapak. Jangan boros. Hemat-hematlah dalam membeli spare part. Ya Bapak Muzakir ya, itu cara setelah Bapak overhaul, Bapak naikkan nilai kapasitornya. Yang ketiga, kalau masih bandel juga baru. Bapak baru lakukan flushing indoor. Flushing indoor itu adalah membersihkan oli yang ada di dalam indoor. Bapak harus pakai metil 2 botol. Bapak pakai metil 2 botol ya Pak. Bapak Muzakir pakai metil 2 botol, Bapak masukkan di pipa, kemudian Bapak dorong dengan kompresor AC atau Bapak dorong dengan LPG atau didorong dengan R22, R40, R32 sama saja. Nanti olinya akan keluar. Kemudian Bapak vakum indoornya aja ya. Freon kan udah dikunci di outdoor. Freon jangan dibuang-buang. Bapak vakum. Karena ini AC Anda bermasalah, vakumnya jangan 30 menit. Vakumnya 40 menit. Oke, 40 menit. Kemudian Bapak silakan setelah divakum dinyalakan lagi. Masalahnya selesai. Seperti itu ya Bapak Muzakir. Dengan langkah 1, 2, 3. Dengan langkah 1, 2, 3, dan 4. Insya Allah masalahnya selesai Pak. Itu nggak ada urusan sama freon, nggak ada urusan sama mesin. Ya Pak. Sederhananya Bapak Muzakir. Semoga bermanfaat. Dicatat. Jangan lupa dicatat. Silakan teman-teman yang lain apabila mau bertanya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Kita ketemu mati total tadi ya. Mati total Anda ini kan ada pangkal, kemudian ujungnya kabel coklat ataupun biru. Ini Anda colokin dulu teman-teman. Oh enggak. Kabel coklat dan biru itu ada cubit. Tahu cubit ya? Cubit itu berarti dalamnya masih nyambung. Anda cubit itunya atau Anda bakar pakai korek kabelnya. Jangan dipotong ya, dibakar aja pakai korek. Nanti kan akan kelihatan serabutnya tuh. Serabut dari kabel yang berwarna coklat dan serabut dari kabel yang berwarna biru. Itu Anda bakar ya. Pastikan ngebakarnya antara kabel warna biru dengan warna coklat itu dikasih jarak. Jangan dempetan, nanti takutnya konslet. Setelah Anda kupas kabel warna biru dan Anda bakar, Anda cubit ya. Saya biasa bahasanya cubit. Kabel warna biru maupun warna coklat. Baru Anda colokin ininya ke PLN teman-teman. Anda colokin ininya ke PLN. Colok, set. Pastikan kabel biru menyala. Pada saat di test pen ya. Pastikan kabel biru menyala pada saat di test pen, oke? Kalau kabel biru menyala di test pen, Anda tinggal balik colokannya. Yang kedua, kabel coklat harus menyala. Ya, sama-sama Bapak Muzakir. Alhamdulillah juga. Kalau kabel coklat sudah menyala, kabel biru sudah menyala, berarti itu menandakan sistem kabel Anda nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dicolokin terus kabel biru nyala, kabel coklatnya nggak nyala, berarti kabel Anda sudah soak atau sudah rusak. Atau Anda bisa cari dulu penyakitnya di mana. Biasanya ada yang putus di dalam,
Biasanya masalahnya di sini ada yang lepas. Oke. Sederhana teman-teman ya. Sederhana sekali. Kabel sudah aman Mas Andre. Emang bener sih ada yang putus. Saya ininya ada yang putus, kemudian udah saya benahi. Saya colokin lagi, masih juga nggak mau hidup. Mati, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Oke. Kita langsung lari ke pius teman-teman. Kita lari ke pius. Anda tentu tahu apa itu pius. Pius saja sikring. Pius itu sama aja sikring atau kita sebut MCB. Kalau di apa namanya? Kalau di PLN kan ada MCB-nya no. Itu sama aja pius sebenarnya. Cuma kalau di PLN kan bisa off, bisa on. Ya, kalau di pius yang dipasangin ini tidak bisa on lagi. Dia kalau udah mati udah, mau nggak mau ganti baru. Tapi saya kan belikan jurus murahnya kepada Anda, jurus 0 rupiahnya kepada Anda. Terserah Anda kalau Anda mau pakai jurus yang berbayar. Ya silahkan, tapi kalau Anda mau pakai yang jurus yang 0 rupiah ya juga monggo. Saya akan pakai jurus 0 rupiahnya. Cara mendiagnosa seperti ini teman-teman. Kalau misalnya Anda colokin, kita bahas dinamonya dulu ya. Anda colokin ininya teman-teman ya. Anda colokin ininya. Perhatikan saya. Anda colokin ininya. Nanti di pin saat speed ditombol kan ada speednya nih. Speed 1, 2, 3. Itu harus nyala semuanya teman-teman. Harus nyala semuanya. Kalau misalnya nyala semuanya itu kemungkinan besar dinamo Anda nggak rusak. Jadi kalau pin saat Anda colokin ini kan, oke, Anda colokin ini, there, kemudian Anda tes di kabel coklatnya nyala. Kalau kabel coklatnya nyala, itu pada saat Anda pencet angka 1, itu angka 1-nya harus nyala. Angka 1 harus nyala, angka 2 dan angka 3 harus nyala. Di test pen ya, di tombol ya, di test pen nyala. Sederhana teman-teman ya. Kalau nyala berarti kemungkinan besar dinamo Anda nggak rusak. Dinamo Anda nggak rusak. Oke. Kalau misalnya 1, 2, 3 nyala, antara 2 kabel. Jadi di kapasitor kan ada 2 kabelnya teman-teman ya. Sebentar, saya akan jawab lagi pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobing. Apa pengaruhnya Mas Andre kalau kita ganti Freon R32 diganti ke R40 atau sebaliknya, paham? Dan R40 diganti ke R22. Jawabannya adalah nggak ada pengaruhnya Bapak Tobing, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya Bapak Tobing. Kalau Anda bertanya sama saya. Cuma kalau R40 diubah ke R22 biasanya ampernya rendah, dinginnya juga kurang. Itu aja Pak. Kalau bahas kedepannya nggak ada masalah Pak. Nah, kompresor juga awet. Kemudian mesinnya juga adem. Nggak ada masalah Pak. Lanjutkan ya, Bapak Tobing. 1, 2, 3 aman. Kemudian ke kapasitor kan ada 2 kabelnya teman-teman ya. Ada 2 kabelnya. Yang ke kabel dari dinamo kapasitor kan ada 2, itu Anda potong. Anda potong kabelnya dua-duanya, kemudian Anda kupas. Pastikan pada saat Anda di kabel coklat ya, colokan ini kabel coklatnya nyala, kemudian Anda pencet angka 1 ya. Anda pencet angka 1, cret, angka 1. Pastikan salah satu dari salah satu dari kapasitor itu kabelnya itu ada yang nyala. Oke. Salah satu kabel dari kapasitor itu yang nyala. Kalau misalnya salah satu kabelnya itu yang nyala, berarti positif dinamo Anda rusak. Yang rusak cuma fuse-nya aja. Saya akan berikan jurus kepada Anda bagaimana caranya kita tanpa membongkar dinamo, namun kita sudah bisa melakukan penggantian fuse. Maksudnya bukan penggantian fuse, melangsungkan ya. Jadi fuse-nya kita buang, kita nggak pakai fuse lagi. Caranya bagaimana Mas Andre? Sederhana sekali teman-teman. Kulkas Anda colokin, kulkas. Kipas angin kan ada 2 kabelnya teman-teman ya. Satu biru, satu coklat. Satu biru, satu coklat. Yang biru itu kan larinya ke setrum atau ke setrum dinamo. Yang biru itu. Yang biru itu Anda potong. Oke, yang biru itu Anda potong. Kemudian Anda langsungkan ke kabel kapasitor. Jadi nggak ke dinamo lagi dia. Anda kasih kabel panjang, taruh di kapasitor. Kapasitor kan ada 2 teman-teman ya. Yang dari dinamo kan ada 2. Anda taruh di kapasitor. Pasang aja. Salah satu bebas. Mau yang kanan dulu kayak, yang kiri dulu kayak.
Pasang ya. Kemudian aja pencet speednya angka 3. Kalau saran saya angka 3. Speednya angka 3. Speed kipas anginnya angka 3. Greg. Sebentar. Coba ke Facebook. Coba ke FB. Dan cari halaman Andre Tatum. Andre Sperber. Saya angka 3 teman-teman ya. Anda pencet angka 3. Kemudian Anda colokin dinamo Anda. Kipas angin Anda colokin. Pencet angka 3 ya. Speednya angka 3 terus Anda colokin. Hitungan detik. Oke, teman-teman. Hitungan detik, bukan hitungan menit. Anda colokin, dead. Muternya gimana dia? Ke kanan apa ke kiri? Kalau dia muternya harusnya ke kanan, kemudian Anda tadinya pada saat dicolokin muternya ke kiri, berarti Anda tinggal pindahkan. Tadi Anda tempelkan di kapasitor titik A, berarti kapasitor titik A dan titik B ya. Tadi kan Anda taruh di kapasitor titik A, berarti Anda pindahkan ke titik B. Seperti itu aja. Anda pindahkan ke titik B. Anda pindahkan ke titik B, baru Anda colokin. Itu kemungkinan besar kipas angin Anda sudah normal, teman-teman. Sudah hidup kembali tanpa Anda mengganti apa namanya nih, teman-teman? Tanpa Anda mengganti piusnya. Oke? Paham teman-teman ya? Jadi Anda nggak perlu bongkar-bongkar tali pius. Anda juga nggak perlu beli pius baru. Ya kalau mau beli pius baru silakan sih. Anda nggak perlu jumper-jumper, nanti takutnya dinamonya malah tambah putus. Saya minum dulu teman-teman ya. Jadi semudah itu teman-teman. Semudah itu ya. Kalau misalnya Anda ketemu dengan kipas angin yang mati total, ininya udah aman. Namun di test pen speed 1, 2, 3-nya itu normal, nggak ada masalah. Nyala pakai test pen, berarti fuse-nya bermasalah. Fuse, saya tadi udah ajarkan Anda cara jumper fuse, cara bypass fuse. Jadi Anda cukup modalnya 0 rupiah. Kipas angin Anda sudah hidup kembali. Itu masalah mati total. Ya oke. Selanjutnya kita ketemu lagi kipas angin macet. Pernahkah Anda ketemu kipas angin yang macet, teman-teman? Macet ada 2 versi. Satu karena kotoran, yang kedua karena lahar atau bosing Anda sudah lecet. Silakan direspon, ayo. Pernahkah Anda ketemu kipas angin yang macet? Ayo teman-teman, silakan direspon. Jadi saya tidak seperti orang yang sedang membacakan berita. Jadi saya kayak orang baca berita. Kalau Anda memperhatikan saya, kemudian saya ngomong panjang kali lebar kali tinggi, silakan direspon, ayo. Pernahkah Anda ketemu kipas angin macet? Silakan teman-teman direspon. Kalau pernah, silakan di komen. Pernah gitu kan, sederhana. Silakan direspon. Pernahkah Anda ketemu kipas angin yang macet? Atau mungkin Anda pernah dengar dari teman Anda kipas anginnya macet? Atau Anda pernah membaca sebuah postingan kipas angin macet? Macet itu diputer seret ya. Atau Anda kipas angin sendiri, atau Anda kipas angin sendiri macet juga bisa. Pernahkah Anda seperti itu? Oke, lanjut Master ya. Siap Pak Duduy. Pak Duduy, pernahkah Anda ketemu mesin cuci lagi? Pernahkah Anda ketemu kipas angin yang macet? Silakan teman-teman dijawab, direspon. Ayo Pak Mudakir, Pak Tobing, Bapak Servis AC Duri, Bapak siapa lagi? Ada 18 orang di sini. Silakan direspon pertanyaan saya, yuk. Pernahkah Anda ketemu kipas angin yang macet? Pernah ketemu atau pernah dapat info dari teman-teman, atau pernah sebentar ada ini. Pernah dapat info dari teman-teman, atau pernah
kipas angin Anda sendiri macet, apa pernah tahu pernah postingan macet? Nah, ini Bapak Romedon adalah orang yang interaktif. Jadi Anda kalau saya bertanya, Anda menjawab. Jadi interaktif, teman-teman ya. Interaktif. Kita harus ada interaksi. Saya bertanya, Anda menjawab. Anda bertanya, saya menjawab. Seperti itu. Jangan diliatin aja Facebook saya. Live saya diliatin aja. Nggak ada interaktifnya. Apa sebenarnya di sini ada yang bertanya? Oh, dulu pernah punya kipas angin panas. Terus macet, paham. Berhubung belum tahu ilmunya, jadi saya rongsokin. Kalau Bapak Romedon memperhatikan teori saya nanti untuk pembahasan kipas angin, nanti Bapak bisa lebih paham tentang ilmu kipas angin macet. Bapak Tobing bertanya, apa pengaruhnya Mas Andre apabila kita tidak pasang fuse-nya? Ya pengaruhnya kalau tidak dipasang fuse-nya ya nanti dinamo Anda kalau udah mati ya mati-mati gitu Pak. Mati beneran. Itu kemungkinan parahnya. Namun itu tak akan terjadi Bapak Tobing kalau Anda sebagai yang punya kipas angin itu merawat kipas angin Anda dengan baik dan benar. Maksudnya merawat dengan baik dan benar itu setiap 2 minggu sekali dibersihkan balingnya. Kemudian kalau udah per 2 minggu Anda bersihkan balingnya. Kalau sudah macet ya Anda perbaiki bosingnya. Itu nggak bakal terjadi Pak hal-hal yang Bapak dinamanya putus kalian. Seperti itu ya Pak. Saya juga pernah Bapak Tobing ketemu dengan kipas angin yang panas. Kemudian saya ganti pius baru. Selang 1 bulan kambuh lagi. Kemudian saya ganti pius lagi, selang 1 bulan kambuh lagi. Namun saya sudah lelah ya. Padahal saya cek bosing aman. Kemudian asnya juga aman. Saya sambungin saja piusnya. Pakai jurus yang tadi saya sampaikan ya Pak Tobing. Alhamdulillah mesin cuci. Kipas anginnya nggak balik-balik lagi. Sudah normal. Namun di momen ketiga itu saya juga bilang sama konsumen saya untuk dijaga lah kipas anginnya per 2 minggu dibersihkan. Kemudian kalau udah macet diganti bosingnya. Alhamdulillah aman Pak Tobing. Gak ada masalah. Ya silakan teman-teman ayo direspons. Pernahkah Anda ada Bapak Dudi bagus nih. Bapak Dudi pernah. Silakan teman-teman yang lain ada 15 orang nih. 15 atau 14 orang yang belum respon. Pernahkah Anda ketemu kipas angin macet atau mendengar dari orang atau baca postingan atau Anda kipas angin Anda sendiri macet? Oke, silakan dijawab. Sebelum saya berikan solusinya tuh apa gitu. Jadi jangan sampai kita buang kipas. Nah, seperti Bapak Romedon ini. Karena kita nggak tahu ilmunya, sebenarnya sederhana sekali ya. Ilmunya sederhana sekali. Tapi kalau kita nggak tahu ya mau nggak mau kita taruh di tukang rongsok. Padahal modalnya oke Mas Andre sarannya ya Bapak. Baru nyimak lagi habis pulang kerja Bang. Iya Pak Irwanto, mantap. Lancar ya Pak Irwanto. Teman-teman kalau kita ketemu dengan kipas angin yang macet saya akan kerjakan solusinya. Kalau kita ketemu dengan kipas angin yang macet, kipas angin macet itu ada 2 versi ya. Kipas angin macet itu ada versi. 1 macet karena bosing Anda sudah kotor. Yang kedua karena ada kotoran. Oke. Yang pertama karena bosing Anda sudah kotor. Yang kedua karena kotoran. Sering bang kipas angin macet. Biasanya kipas saya kasih gemuk lancar lagi. Oh ya Pak Irwanto seperti itu ya. Kalau Anda ketemu dengan kipas untuk menentukan kipas angin Anda macet karena kotoran atau karena bosing Anda sudah KO, itu caranya sederhana sekali. Sederhana sekali teman-teman. Itu bisa Anda pakai cara ini, Anda praktekkan kipas putarannya pelan kadang macet. Bagus nih Pak Rowi. Pak Rowi Takur. Yang pertama, saya akan kalau Pak Irwanto ini kan pakai gemuk ya.
Gemuk itu Anda bisa dapatkan di bengkel motor. Oke, gemuk itu bisa Anda dapatkan di bengkel motor. Namun kalau saya akan berikan Anda solusi yang lebih mudah lagi dari Bapak Irwanto, oke? Lebih mudah lagi dari Bapak Irwanto. Dan mudah Anda dapatkan selama 24 jam. Itu Anda bisa dapatkan itu di warung. Alat cairan saya itu Anda bisa dapatkan di warung yang terdekat. Jadi Anda cukup beli cairan itu di warung, atau Anda bisa juga minta ke ibunya bayi. Jadi kalau tetangga ada punya bayi, itu Anda bisa minta cairan itu. Apa itu cairannya? Yaitu GPU, bukan GPU bisa ya. Minyak kayu putih, oke. Anda cukup siapkan minyak kayu putih. Minyak kayu putih caplang itu ya, yang minyak kayu putih caplang. Atau Anda bisa juga cari GPU kok, GPU atau gosok pijat uruk. Itu Anda bisa dapatkan cairan itu. Anda cukup siapkan cairan itu dan mesin yang macet tadi bisa lancar kembali, teman-teman. Yang macet itu tadi bisa lancar kembali. Caranya bagaimana? Anda tinggal teteskan di area bosing. Di area bosing Anda teteskan. Kalau di area bosing depan sudah lancar, berarti misinya selesai. Tapi kalau diteteskan di area bosing depan nggak masih juga kurang lancar, Anda bisa teteskan di bosing belakangnya atau di lahar belakangnya. Sederhana teman-teman ya, tinggal ditetesin aja sambil diputer-puter. Nanti dia akan lancar kembali. Anda akan itu bahan itu sangat mudah didapat, teman-teman. Sangat mudah Anda dapatkan. Oke, sangat mudah dapatkan. Cukup dengan minyak kayu putih aja. Oke. Sangat mudah Anda dapatkan, teman-teman ya. Dengan minyak kayu putih itu juga bisa Anda praktekkan untuk dinamo pompa air, kemudian dinamo mesin cuci juga seperti itu. Modalnya minyak kayu putih aja, tinggal Anda tetesin doang. Oke, sederhana teman-teman ya. Setelah Anda udah di Setelah Anda pastikan dinamonya udah muter, kemudian Anda colokin udah muter kipas anginnya, Anda jangan senang dahulu, Anda harus cek juga bosingnya. Anda cek juga bosingnya, pastikan bosingnya tidak ada yang lecet. Kalau misalnya ada yang lecet, ganti. Kalau aman ya sudah, berarti closing. Dan pastikan juga asnya nggak lecet. As lecet itu bisa Anda akali dengan Anda bisa akali dengan amplas yang ukuran 1000 ya, kodenya 1000, itu macetnya bisa hilang. Seperti itu teman-teman ya, mudah sekali ya. Seperti itu. Kemudian saya jawab pertanyaan dulu ya. Oh, nggak ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya nggak teman-teman? Ada yang bertanya nggak? Pak Irwanto, ya bagus, Pak Irwanto memang ada banyak solusi ya. Salah satunya jadi dari Pak Irwanto ini pakai gemuk juga bisa, betul. Betul sekali Bapak Irwanto, lanjutkan. Kabelnya, jumper kabelnya siap. Pak Romedon bertanya, gimana cara perawatan kipas angin biar awet dan nggak macet, Pak? Sederhana sekali, Pak. Pak Romedon, sederhana sekali, per 2 minggu Anda bersihkan balingnya ya. Per 2 minggu Anda bersihkan balingnya. Ya, balingnya aja dibersihkan. Dan cek juga yang lainnya. Pernah dengerin sih, kayaknya kalau minyak kayu putih bisa pelarut karena, dan saya sudah mencoba memang berkarat luntur. Ya, Pak Irwanto, seperti itu ya Pak Irwanto. Oke, kipas angin macet udah paham teman-teman ya. Kalau kipas angin macet, yang pertama Anda tetesin dulu pakai minyak kayu putih. Kalau udah lancar, Anda jangan senang dulu. Anda lepas dulu, Anda cek bosingnya. Kalau bosing aman, berarti Anda sudah tutup closing masalahnya. Tapi kalau bosingnya nggak aman, Anda ganti bosingnya. Kemudian untuk asnya Anda amplas dengan amplas yang model 1000. Seperti itu teman-teman ya. Pak Dudui bertanya, maaf Master, kalau kapasitor kipas angin diganti kapasitor fan outdoor 2 PK, bermasalah 3 kipas angin.
Kalau kipas angin diganti dengan washer outdoor 2 PK itu akan terlalu besar, Bapak. Tergantung kipas angin Anda sendiri. Kipas angin kan kipas angin juga beda-beda ya. Kalau kapasitor kipas angin Anda itu 2 mikro, kemudian kapasitor outdoor yang Anda jodohkan itu 2 mikro, itu nggak masalah, Pak. Tapi kalau kapasitor kipas angin Anda 1,5 mikro pas 1,0 mikro, Anda tiban 2,5 mikro, nanti akan bermasalah, Pak. Terlalu besar dan kasihan mesinnya, Pak. Kasihan kipas anginnya ya. Kalau sama nggak apa-apa, Pak. Kalau sama misalnya mikronya nih 1,5 mikro, dikasih 1,5 mikro atau minimal 2,0 mikro. 2,0 mikro dikasih 2,0 mikro itu nggak masalah. Tapi kalau gede banget ya jangan, Pak. Kasihan. Coba ya, Bapak Dodo, Bapak Dudui. Silakan bagi anda teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan ditanyakan apa. Masuk ke tema juga nggak masalah. Maksudnya terkait dengan kipas angin juga nggak masalah. Terkait dengan AC juga nggak masalah. Silakan ditanyakan apa yang anda bingungkan. Mau bahas tentang flashing, mau bahas tentang isi preon, mau bahas tentang kulkas dan sebagainya, saya akan bantu jawab Anda sampai 30 menit ke depan. Sampai 30 menit ke depan, teman-teman. Waktu terus berjalan ya. Kemudian yang selanjutnya kita bertemu dengan kasus kipas angin panas. Oke. Kipas angin panas sederhana, teman-teman. Solusinya sederhana ya. Kalau Anda ketemu dengan kipas angin panas, yang pertama Anda lakukan adalah cek dulu dinamonya, teman-teman. Biasanya kalau kipas angin yang panas itu ada satu kabel yang putus. Ada satu kabel yang putus. Itu agak dalam ya, panas sebentar, panas. Itu juga bisa kita yang gampang dulu dah. Kalau kipas angin panas itu kita yang gampang dulu. Pertama yang Anda lakukan adalah dibersihkan dahulu, teman-teman. Dibersihkan dulu dinamonya dengan sikat gigi bekas. Oke, sikat gigi bekas atau kuas bekas. Dibersihkan dulu. Biasanya kalau panas seperti itu, Anda itu tidak pernah dibersihkan kipas anginnya. Kotor banget. Biasanya kotor banget kipas anginnya. Kalau tidak pernah, oke, makasih Master, harus sama ya Master, makasih. Ya, Bapak harus sama Bapak Dudui atau plus 0,5 nggak apa-apa, Pak. Kalau plus 0,5 nggak apa-apa, tapi kalau udah plus 1 nanti kasihan. Kasihan itunya, Pak. Kasihan dinamo kipas anginnya ya. Panas, kotor, bersihkan. Oke, teman-teman, yang pertama Anda bersihkan dulu dinamonya. Kotor-kotornya dibersihkan. Dibersihkan juga dalamnya ya. Dalamannya Anda bersihkan. Baru Anda pasang lagi. Oke. Anda pasang lagi. Kemudian ada colokan. Itu biasanya normal, teman-teman. Kalau misalnya nggak normal juga, yang kedua lakukan penggantian kapasitor. Oke, lakukan penggantian kapasitor kipas angin ya. Kapasitor kipas angin murah kok, teman-teman, cuma 3.000 perak gitu. 3.000 sama 3.500 harga kapasitor kipas angin ya. Anda belinya di tukang servis kipas angin. Oke, Anda belinya di tukang servis kipas angin, tukang spare part kipas angin atau tukang servis kipas angin, atau enggak Anda minta bekasannya aja. Minta bekasan ke tukang servis kipas angin. Oke? Sederhana, teman-teman ya. Jangan dibuat pusing, itu harga cuma 3.000 perak. Kalau ketemu panas, tapi kalau misalnya masih juga panas juga, berarti dinamo Anda sudah short. Nanti itu agak akan pusing. Kalau sudah panas seperti pusing. Nanti selanjutnya kita akan bahas gak bisa ngalor ngidul. Bapak Irwanto bertanya, Bang, kan saya pemula sekali di AC. Oke. Di AC yang masih takut itu kalau buka cover indoor setiap merek kan nggak sama. Kalau ada videonya mah minta dong, Bang. Bapak Irwanto, saya tidak punya video untuk buka cover indoor semua merek. Oke, Bapak Irwanto, saya tidak punya video untuk buka cover semua merek. Namun saya akan berikan clue kepada Anda. Anda harus bisa mengalahkan rasa takut Anda, Bapak Irwanto. Oke, Anda harus bisa mengalahkan rasa takut Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah
belajar. Perbanyaklah belajar Bapak. Di YouTube banyak banget tuh Pak cara buka cover. Asal Bapak mau gerakan tangan Anda untuk mengecek keywordnya. Cara buka cover indoor. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak kalau misalnya Bapak ketemu AC yang baru Bapak jumpai nih, Bapak Irwanto. Anda ketemu AC yang baru Bapak jumpai. Yang pertama Anda lakukan adalah Anda cari dulu bautnya. Anda cari dulu bautnya. Baut kan umumnya ya Pak ya. Umumnya di bawah 2, di atas 2 atau lebih dari 2. Itu umumnya di situ Pak. Nggak ada lagi di mana-mana. Itu Bapak harus punya ketelitian. Bapak harus teliti. Terus selanjutnya, kalau kita ketemu buka apa namanya Pak? Buka cover indoor itu yang atasnya yang Bapak amanin duluan, bukan bawahnya Pak. Kadang teknisi pemula itu yang bawahnya dulu yang dibuka. Yang di bawahnya dulu yang ditarik, atasnya dulu yang bawa tarik. Cara nariknya juga bukan ditarik seperti ini Pak. Bapak masukkan tangan Anda, satu masuk ke tangan Anda ya, terus dorong tangannya ke atas, ke atas sambil ditarik ke depan. Dorong ke atas sambil tarik ke depan. Dorong ke atas sambil tarik ke depan. Seperti itu Pak ya. Teorinya seperti itu. Dorong ke atas sambil tarik ke depan. Kalau Bapak ketemu, ini nih, yang selanjutnya saya akan kasih clue lagi. Kalau Bapak ketemu dengan AC merek Samsung. AC merek Samsung kan identik dengan soket yang di atas ya. Jadi di AC merek Samsung itu covernya biasanya ada soket 2 di atas. Kalau dihitung ada 6 apa 8 itu. Itu biasanya 1 kosong, 1 isi. Yang isi itu Bapak pencet dengan touch pen sambil Bapak tarik covernya. Oke. Pencet pakai touch pen sambil Bapak tarik tag. Pencet lagi tarik tag gitu sampai ke terakhirnya. Nanti akan kelepas. Seperti itu Bapak Irwanto. Perbanyak praktek, perbanyak belajar. Saya nggak punya videonya, tapi saya berikan clue-nya seperti itu. Kalau Bapak sudah bisa bongkar cover AC Panasonic, Bapak tentu, kalau Panasonic kan AC umum ya, maksudnya AC yang terkenal, jadi banyak banget di mana-mana ada AC Panasonic. Itu pasti Bapak bisa buka semua cover. Seperti itu ya Pak. Bapak Irwanto, jangan lupa dicatat di buku. Bukunya tulisin gede namanya Andre Tatum gitu. Jadi Bapak tahu ilmu-ilmunya bagaimana tentang saya. Yang jelas itu hal mudah Pak. Semoga Bapak paham ya Bapak Irwanto ya. Selanjutnya saya akan bertemu dengan membahas masalah kipas angin panas udah tadi. Yang kedua nggak bisa ngalor ngidul. Jadi kalau Anda ketemu kipas angin. Selanjutnya, apakah semua merek AC yang tekniknya bukanya dorong ke atas dan tarik ke depan? Ya Pak, sebagian umum seperti itu. Sebagian umum seperti itu Pak. Bapak bisa praktekkan ini di merek Panasonic, di merek Sharp, di merek Daikin, di merek Sanyo, di merek TCL, dan di merek semuanya. Rata-rata seperti itu Pak. Sama semuanya Pak. Samsung, kalau Samsung ada yang dipencet Pak, dipencet soketnya, kemudian Bapak tarik ke depan. Yang penting fokusnya seperti itu dulu ya Pak. Bapak coba berbagai cara. Yang pertama Bapak coba cara itu dulu. Dorong ke atas, tarik ke depan. Dorong ke atas, tarik ke depan. Dorong ke atas, tarik ke depan nggak bisa, baru Bapak bawah. Bawah itu sebenarnya agak ini Pak. Bawah itu kan ada talangnya itu. Bawah kan ada talangnya, jadi nanti talangnya cepat rusak biasanya. Apalagi swingnya suka patah swingnya kalau kita nariknya paksa. Yang jelas atas dulu Pak amanin. LG juga sama seperti itu. LG ya. Seperti itu ya Pak Irwanto ya. Sekarang kita ketemu dengan, silakan bagi teman-teman yang lain, silakan ditanyakan apa yang Anda, seperti Pak Irwanto nih, interaktif. Seperti Pak Irwanto nih, interaktif. Jadi Anda bertanya, saya menjawab. Jangan lupa teman-teman, silakan dibagikan, oke? Dibagikan kepada teman-teman yang lain, dibagikan ke grup yang lain, dibagikan ke apa namanya? Anda tinggal dulu, mau mandi dulu. Yes. Silakan Pak Irwanto mandi sore ya. Silakan teman-teman dibagikan kepada teman-teman yang lain, dibagikan ke grup, dibagikan ke beranda Anda agar ilmunya bermanfaat, agar ilmunya
semuanya merasakan ya. Akan sangat indah, akan sangat mudah, akan sangat berkah kalau Anda membagikan ilmu. Dan teman-teman perlu diketahui, kalau misalnya kita memberikan ilmu kepada orang lain, kita akan dapat pahala. Secara tidak langsung kita akan membuat orang lain pintar. Kalau orang lain pintar, berarti akan semakin banyak pengusaha-pengusaha Indonesia. Entrepreneur Indonesia. Itu yang kita butuhkan, itu yang kita inginkan. Kalau bisa kita punya entrepreneur itu dari Indonesia, pengusaha itu dari Indonesia, bukan dari negara lain. Seperti itu ya teman-teman ya. I love Indonesia. Selanjutnya tentang kipas angin yang nggak bisa ngalor ngidul. Kipas angin nggak bisa ngalor ngidul, sederhana teman-teman ya. Masalahnya biasanya ada di gearbox. Gearbox itu adalah alat yang berhubungan dengan ngalor ngidul, alat yang berhubungan dengan dinamo. Jadi kalau dinamo berputar, dia akan bisa menggerakkan si tuas atau seng. Nah, tuas atau sengnya itu menggerakkan si dinamo. Jadi bisa ngalor ngidul. Nah, masalahnya kenapa kok nggak bisa ngalor ngidul dan solusinya bagaimana? Yang pertama Anda cek dulu gearboxnya teman-teman. Dan gearbox juga nggak perlu harus diganti baru. Gearbox nggak perlu harus diganti baru. Kalau patah Anda bisa lem, oke? Pakai lem apa namanya nih? Pakai lem Korea. Kalau patah Anda bisa lem pakai lem Korea. Jadi jangan langsung berpikiran beli baru ya teman-teman ya. Sederhana sekali teman-teman. Ayo teman-teman silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda semua secara cepat sampai 17.40. Sampai 17.40 ke depan. Selanjutnya gearbox pumpnya. Pak Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yuda. Gimana kabarnya Pak Yuda? Semoga sehat selalu ya. Pak Yuda siapkan 100 pertanyaan Anda. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda. Ya Pak Yuda ya. Pertanyaan bebas teman-teman. Masuk tema kipas angin atau keluar dari tema kipas angin. Seperti kulkas, AC, mesin cuci. Nanti saya juga akan bahas. Kita ketemu dengan kipas angin yang bau gosong. Apa yang akan kita lakukan apabila kita ketemu mesin cuci yang gosong? Kipas angin yang gosong itu sudah tidak bisa dibenerin lagi teman-teman. Bapak Indra bertanya, sore mas saya sering ketemu kulkas freon habis, padahal tidak ada kebocoran. Setelah diisi freon langsung gajian. Pertanyaannya kenapa ya freon nggak bisa habis padahal tidak ada kebocoran? Pertanyaan kenapa ya freonnya bisa habis padahal tidak ada kebocoran? Terima kasih. Yang jelas rumusnya seperti ini Bapak Indra Sakti. Saya sering ketemu kalau kulkas freon habis padahal tidak ada. Yang jelas rumusnya seperti ini Bapak Indra Sakti. Air itu nggak bakal habis kalau nggak ada yang bolong embernya. Sama juga dengan ini Bapak. Sama juga dengan freon kulkas. Bocor habis pasti ada bocor. Itu aja Pak. Saya nggak bisa membantah kalimat itu. Namun kalau misalnya Bapak lakukan ini kemudian berhasil ya berarti bocornya ya di titik pipa hisap. Sederhana ya Pak ya. Kalau Bapak udah diisi freon kemudian bertahun-tahun nggak habis berarti masalah bocornya di pipa hisap. Di pipa hisap itu pipa yang Bapak las. Pasti kan yang Bapak las itu ada sambungannya kan. Sambungan itulah yang bermasalah. Sederhana ya Bapak Indra Sakti ya. Sederhana sekali. Berarti yang bocor berarti pipa hisapnya. Maksudnya pipa sambungan freon itunya yang kalau kita las kemudian kita isi freon nggak bocor-bocor berarti masalahnya di pipa sambungannya. Pipa yang buat isi freon teman-teman ya. Sebentar saya nyalakan dulu lampunya teman-teman. Mana lampu? Saya nyalakan dulu lampunya teman-teman ya. Biar ya Allah ya Rob. Mau putus lagi. Nah itu bisa.
Bisa nih. Ntar teman-teman ya, ada yang biar terang. Lampunya putus teman-teman. Q. Saya harus mengelas dulu. Susah. Susah sekali. Nggak bisa hidup. Kita gelap-gelapan teman-teman ya, yang penting ilmunya nyampe. Lanjutnya pertanyaan dari Bapak Hasan. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam Bapak Hasan dan teman-teman semua. Cara mencari kebocoran aset split yang baik dan benar tanpa diturunin gimana ya Mas? Tanpa diturunin baik dan benar. Yang pertama Bapak lakukan dulu Bapak Hasan apa namanya nih? Ini SOP saya ya di bengkel saya seperti ini. Yang pertama nih yang kita bicara bocornya gede ya Pak Bapak Hasan. Maksudnya bocor yang kelihatan lah, gampang kelihatan. Kalau ketemu dengan AC split yang divonis bocor, yang pertama saya lakukan adalah saya buka cover indoor. Oke. Saya buka cover indoor, saya buka cover outer, saya buka nipple atau sambungan yang di dalam indoor itu saya buka. Saya buka semuanya. Oke. Itu yang pertama saya lakukan. Kalau misalnya ada tanda-tanda oli di dalam indoor, entah itu di ubennya, entah itu di talangnya, itu berarti indoornya yang bocor. Kalau misalnya ada tanda-tanda oli di area outdoor, baik di sekitar kompresor atau kalau misalnya outdoor LG itu basah kuyup itunya, itu berarti bocor di odesor. Kalau misalnya ada tanda-tanda oli di sambungan ini teman-teman ya, di sambungan indoor, berarti indoornya yang bocor. Itu cara pertama saya Bapak Hasan ya. Sederhana ya Pak ya. Di situ mata kita harus jeli. Terus yang kedua, kalau nggak mau diturunin indoornya, paling Bapak tekan indoor dan pipa itu dengan tekanan 500 PSI. Oke, jadi L gede ditutup, L kecil ditutup, kemudian Bapak pasang apa namanya nih Pak? Bapak pasang itunya apa? Si pentil kulkasnya pentilnya dilepas ya, pentilnya dilepas sih dari bodinya ya. Kemudian Bapak kasih tekanan 500 PSI. Oke, itu untuk menekan indoor dan evap. Indoor dan evap 500 PSI. Setelah muncul 500 PSI, baru Bapak pakai sabun colek ya di sambungan indoor maupun di uben. Di sambungan indoor maupun di uben itu Bapak kasih sabun colek. Kalau dia bocor pasti bakal ketahuan. Dengan ini yang kategori yang nggak bocornya benar-benar nggak sulit ya, masih mudah. Tapi kalau udah sulit banget ya saya rendam biasanya Pak. Seperti itu ya Bapak Hasan. Jadi dikasih tekanan 500 PSI Pak. Nggak perlu diturunin. Sederhana sekali Bapak Hasan. Silakan teman-teman yang lain mau bertanya. Akan saya closing 10 menit lagi, saya closing, saya tutup pembahasan kipas angin ini ya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kalau kita ketemu kipas angin yang berdengung? Pernahkah Anda ketemu kipas angin berdengung?
Oke, teman-teman. Kalau misalnya Anda ketemu dengan kipas angin berdengung, teng gitu. Yang pertama Anda lakukan adalah yang pertama banget Anda lakukan. Anda buka kabel yang di kipas angin, oke? Yang arah ke arah ke apa namanya nih? Yang arah ke kapasitor itu Anda ada potong. Yang arah kapasitor ya. Kan ada dua kabelnya ya. Kemudian Anda colokin itu, oke, Anda colokin, Anda tes pen itu dua-duanya. Kalau misalnya nyala, kalau misalnya tes pennya dua-duanya nyala ya, maksudnya titik A nyala, titik B nyala, itu ganti kapasitornya, teman-teman. Ganti kapasitornya, biasanya masalahnya selesai. Oke? Diganti kapasitornya, biasanya masalahnya selesai. Jadi seperti itu, mudah ya teman-teman ya. Kalau berdengung biasanya masalahnya kapasitor, teng gitu kan. Biasanya masalahnya kapasitor Anda udah lemah. Terus yang kedua, bentar teman-teman ya. Ini nggak ada penerangan ya. Saya sambil perbaiki ini. Akan sulit kalau nggak ada penerangan teman-teman. Aman gak nih? Bentar. Susah teman-teman. Bapak Tobing bertanya, kalau kita kasih 500 PSI, pakai friend air berapa Mas Andre? Bapak Tobing, kalau dikasih 500 PSI itu bukan dikasih freon Bapak Tobing, itu dikasih tekanan dari kompresor kulkas. Oke. Jadi Bapak Tobing punya kompresor kulkas, nanti kompresor kulkasnya dikasih pentil, pentilnya diarahkan ke pipa Anda sampai 500 PSI kemudian ditutup. Jadi nggak pakai modal Bapak Tobing, nggak beli freon Anda, oke? Nggak beli freon. Kalau Bapak Tobing bingung, Bapak Tobing mending ikut kelas online aja. Sepertinya Bapak Tobing nggak paham maksudnya 500 PSI. Jadi Bapak Tobing ikut kelas online, Bapak bisa inbox ya, inbox WA saya. Nanti saya akan berikan skema untuk memberikan tekanan 500 PSI pada sistem itu bagaimana caranya. Soalnya pembahasannya agak panjang ya Bapak Tobing ya. Itu nggak perlu pakai modal Pak, Anda cukup 0 rupiah itu, nggak perlu pakai modal. Seperti itu ya Bapak Tobing ya. Pakai kompresor kulkas. Selanjutnya teman-teman, saya akan bahas tentang bau gosong. Oh, bau gosong udah ya? Gak bisa. Bau gosong apa berdengung ini? Oh, berdengung ya. Berdengung udah. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang apa yang Anda lakukan kalau misalnya bertemu dengan kipas angin yang lemah. Oke. Kalau kita bertemu dengan kipas angin yang lemah, itu saran saya adalah Anda ini dulu teman-teman. Anda kasih oli dulu teman-teman ya. Kasih minyak kayu putih dulu. Anda kasih minyak kayu putih dulu di titik bosingnya. Di titik bosingnya kasih kipas angin, pastikan itu lancar. Oke. Pastikan itu putarannya lancar. Kalau udah lancar, oke. Kalau misalnya udah lancar itu kipas anginnya, putarannya udah kenceng, udah apa namanya? Pakai tangan Anda udah lancar. Oke Mas Andre, terima kasih atas sarannya. Ya Pak Tobing. Kalau misalnya sudah lancar, itu langkah yang pertama Anda lakukan adalah Anda ganti kapasitornya teman-teman. Itu yang pertama Anda ganti kapasitornya. Sederhana ya. Anda cukup ganti kapasitornya, itu nanti sudah normal kembali kipas anginnya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan kapasitor dengan kipas angin yang lemah, itu yang pertama siap Pak Andre, ya Pak Oka, siap. Pak Oka bagaimana yang kemarin udah paham ya teorinya yang saya berikan. Kemudian saya apa namanya? Saya berikan ke Anda dan Anda sudah praktekkan ya Pak Tobing ya. Udah paham ya Pak Tobing? Pak Tobing, Pak Oka.
Pak Oka adalah salah satu murid saya juga nih, Pak Oka. Kalau nggak salah dia adalah salah satu yang ada di grup WA Pak Oka ya. Kita banyak sekali share ilmu. Jadi Pak Oka sering bertanya sama saya dan saya kasih ke Pak Oka, ada sebaliknya seperti itu. Jadi kita berbagi teman-teman, berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu indah. Ya Pak Oka ya. Bagaimana Pak Oka setelah kenal Andre Tatum, apakah ilmu Anda semakin bertambah atau berkurang? Apakah ilmu Anda semakin bertambah atau berkurang Bapak Oka? Jadi kalau misalnya ketemu, kalau Anda teman-teman ya ketemu dengan kipas angin yang lemah, itu yang pertama Anda kasih gini dulu teman-teman ya, kasih minyak kayu putih di titik bosingnya ya. Tetesi minyak kayu putih di titik bosingnya. Setelah ditetesin, kemudian Anda nyalakan, kalau udah kenceng berarti udah closing, masalahnya udah selesai. Kalau masih lemah juga berarti Anda ganti kapasitornya. Kapasitor murah kok, cuma 3.500 sampai 5.000 rupiah. 3.500 lah. 3.500 ke bawah lah itu harganya. Murah itu kok. Kapasitor kipas angin. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman Q. Tanggal berapa sekarang? Saya akan bahas tanggal 17 ya. 17 bulan Juli teman-teman ya. 2020. Nah, YouTube. Sederhana teman-teman ya. Amat sangat sederhana. Sudah waktunya saya pamit teman-teman, sudah jam 17.40. Saya harus siap-siap untuk sholat maghrib. Dan saya juga harus siap-siap untuk mengaji tahlilan uak saya ya. Uak saya meninggal 2 hari yang lalu, tepatnya jam 18.30. Saya juga minta doanya kepada teman-teman agar uak saya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkannya itu diberikan keikhlasan, ketenangan. Keikhlasan ya, ikhlas melepas. Sebentar. Apa ini? Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua terkait dengan kipas angin ya. Hari ini kita angkat judul kipas angin. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Ya Pak Kentu. Cibubur ya, monggo Pak Kentu, Cibubur. Ini juga salah satu anggota grup WA saya nih, Pak Kentu. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Saya minta maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya kali ini ada yang salah, saya minta maaf kepada teman-teman. Salahnya saya itu datangnya dari saya. Kalau salah itu datangnya dari saya, tapi kalau yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya doakan agar teman-teman terus berjaya, terus sukses dan sukses. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua teman-teman. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.